langsung saja hari yang pendek. Katanya Jumat adalah hari yang pendek menjelang libur panjang ya. Ini kita akan bahas lagi mengenai SPT tahunan PPh orang pribadi. Siapa tahu hari ini ada yang mau menyelesaikan ya. Oh iya, jadi pas ini mau libur panjang kan Mbak Dina, jadi mungkin kepada Bapak Ibu yang mungkin bahan-bahan untuk penyusunan SPT-nya sudah siap, waktu pas libur ini mungkin cukup mendukung untuk melakukan pelaporan SPT tahunan seperti itu. Oke, langsung saja mohon bantuan untuk materinya. Bapak Ibu jangan khawatir ya, rekaman dari setiap kegiatan edukasi KPP Madya 2 selalu kita upload di YouTube Di ya. YouTube. Di YouTube KPP Madya 2 nanti monggo diintip-intip butuh materi apa, pengen diulang, boleh gitu ya Mas Mahendra. Termasuk juga dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini dan materi untuk sosialisasi sebelum-sebelumnya. Betul. Tersedia juga pada link yang sama. Jadi jangan khawatir ketinggalan materi atau kehilangan materi. Bapak Ibu para wajib pajak dapat mengunduh kembali materi yang sudah kami sampaikan. Seperti itu. Oke. Oke, jadi menambahkan Bapak Ibu terkait dengan penyampaian SPT tahunan orang pribadi tahun 2023 paling lambat dilaporkan 31 Maret 2024. Jadi mumpung ini masih tanggal 8 Mbak Dina ya, tanggal 8. Jadi kami persilakan kepada para wajib pajak untuk tidak menunggu sampai dengan batas akhir pelaporan. Dan perlu jadi perhatian juga Bapak Ibu bahwa 31 Maret, Maret. itu sebenarnya nanti akan jatuh di hari libur. Hari libur, hari Minggu Mbak Dina ya. Betul. Dan untuk SPT tahunan itu tidak ada ketentuan mundur di hari kerja berikutnya Bapak Ibu ya. Itu tetap di tanggal 31 Maret itu gitu batas akhir pelaporannya. Beda dengan SPT masa ya Mas Mahendra ya. Benar. Jadi istilahnya semakin cepat semakin baik ya. Jadi silakan kepada Bapak Ibu para wajib pajak yang bahan-bahan untuk pelaporan SPT tahunnya sudah siap, silakan dilaporkan saja. Kalau belum tahu, memangnya apa bahannya? Nah, nanti kita akan bahas. Kita bocorin hari ini Mas Mahendra ya. Oke, sepertinya slide sudah siap dan link presensi juga sudah di-share. Langsung saja Mas Mahendra monggo pada kesempatan pertama. Baik, baik sekalian Bapak Ibu, kita akan menyampaikan sedikit materi atau kita mengingatkan kembali karena kalau SPT tahunan karena mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering melakukan setiap 1 tahun, maka kami rasa hal ini sudah cukup familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, next. Nah, tadi di awal penyampaian materi kami menghimbau kepada para wajib pajak yang bahan-bahan untuk penyampaian SPT tahunannya sudah siap, mungkin segera bisa melaporkan. Apa saja itu bahan-bahannya? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dokumen apa saja sih yang harus Bapak Ibu paling tidak siapkan untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi? Yang pertama adalah daftar omset atau pendapatan kotor. Ini dalam hal Bapak Ibu memiliki pekerjaan bebas. 2 adalah daftar harta dengan kondisi per 31 Desember 2023. Begitu juga dengan daftar hutang. Selanjutnya, yaitu adalah kartu keluarga untuk menginput anggota keluarga nantinya. Yang kelima adalah bukti setoran pajak dalam pelaporan SPT tahunan terdapat kurang bayar, maka sebelum melakukan pelaporan harus terlebih dahulu dilakukan pelunasan, di mana atas pelunasan tersebut akan ada bukti penyetoran pajak berupa NTPN. Dan terakhir adalah bukti potong, baik itu bukti potong PPh, baik itu 1721 A1, A2, bukti potong final ataupun tidak final. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dalam hal ingin melaporkan SPT tahunnya, dapat login ke akun www.pajak.go.id, nanti masuk ke DJP Online. Ini adalah tampilannya. Saya kira Bapak Ibu cukup familiar, isiannya apa saja, cara masuknya seperti apa saja. Apalagi misalkan Bapak Ibu di sini selaku wajib pajak badan yang mungkin hari-hari ini sangat intens sekali membuka DJP online, khususnya untuk melaporkan Ibu Pot PP 21, unifikasi, dan lainnya, maka cukup familiar untuk membuka atau mengakses DJP online. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari DJP Online ketika Bapak Ibu mulai mengakses DJP Online setelah berhasil login, maka akan muncul menu-menu seperti yang tertampil pada layar Bapak Ibu sekalian. Oke.
Next. Nah, untuk menu profil itu diisi dalam hal Bapak Ibu belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Namun, jika Bapak Ibu sudah melakukan pemadanan, kami mengucapkan terima kasih sehingga menu profil ini bisa mungkin dilewati langsung menuju menu lapor Bapak Ibu. Oke, nah lapor ini diperuntukkan Bapak Ibu untuk melaporkan SPT tahunannya. Apa saja menu tampilan dalam menu lapor ini? Oke, jadi untuk pelaporannya adalah menggunakan e-form, khususnya untuk SPT tahunan PPh orang pribadi 1770. Jadi seperti yang Bapak Ibu atau kita tahu bersama, bahwa SPT tahunan untuk orang pribadi terdiri dari 3 jenis formulir. Yang pertama adalah 1770 SS, kedua adalah 1770S, dan yang terakhir adalah 1770. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk 1770. Jadi kita akan masuk ke dalam menu e-form. Next. Oke, ini adalah menu lapor ketika Bapak Ibu mengklik menu lapor Bapak Ibu di DJP Online. Di sebelah kiri tertampil menu e-form, yaitu dengan mengunduh formulir. Ketika itu sudah diklik, next. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik menu e-form, maka akan tampil tampilan DJP Online seperti yang sudah tertampil, yaitu ada arsip SPT. Arsip SPT ini berisi tanda terima atau rekapan pelaporan yang sudah Bapak Ibu pernah laporkan. Menu selanjutnya adalah buat SPT. Buat SPT ini adalah ketika kita akan membuat SPT, dan yang terakhir adalah menu unduh Adobe PDF Reader. Berikutnya. Nah, untuk menu e-form, silahkan klik buat SPT, dan akan muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena pada kesempatan ini kita akan membahas SPT 1770, di mana SPT itu diperuntukkan salah satunya untuk wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas, maka silakan pilih ya. Oke, maka akan muncul tabel atau pilihan menu e-form SPT tahunan orang pribadi. Next. Oke, setelah diklik maka akan muncul tahun pajak. Karena kita akan melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun 2023, silakan pilih tahun pajaknya yaitu tahun 2023. Statusnya normal dalam hal belum pernah dilakukan pelaporan, terus kirim permintaan. Oke. Setelah sukses, maka akan muncul tampilan bahwa Bapak Ibu telah sukses mengunduh file PDF atau file e-form tersebut, Bapak Ibu. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu ketika sudah mendownload file e-form, karena file e-form ini bentuknya merupakan PDF, maka membutuhkan aplikasi Adobe Acrobat Reader. Sehingga bagi Bapak Ibu yang dalam perangkatnya belum memiliki Adobe Reader, kami sudah menyediakan installer untuk Adobe Acrobat Reader-nya di menu paling kanan, di menu unduh Adobe PDF Reader. Tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki, maka tidak perlu mengunduh kembali. Baik, selanjutnya. Nah, setelah terdownload, file e-form-nya akan berbentuk seperti ini. Silakan buka menggunakan Adobe Reader-nya. Nah, oke, kalau untuk teknis pengisian, kami kira Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar. Nah, sekarang kami akan menginfokan apa saja yang baru dalam e-form 1770 pada pelaporan SPT tahunan tahun 2023. Yang pertama adalah penulisan dasar hukum pada angka 16 bagian A, lampiran 1771 angka Romawi 3, telah mengikuti ketentuan yang terbaru. Jadi kalau dulu belum tercantum, khususnya untuk penghasilan peredaran bruto tertentu, menggunakan dasar peraturan apa, tapi sekarang sudah berlaku yang baru, yaitu PP 55, sebagaimana yang sudah kami sosialisasikan pada kesempatan edukasi perpajakan sebelumnya, Mbak Dina, ya, pada hari Rabu kemarin, khususnya PMK 164. Berikutnya adalah, nah, di sini sudah ada rincian sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menginput peredaran brutonya berapa per bulannya, termasuk besaran PPh-nya berapa, seperti itu. Dan nanti akan tersinkron dalam lampiran 3.1771. Maaf, boleh ke slide yang mana? Ini kan sudah muncul ya, sepertinya di
sosialisasi sebelumnya itu ada yang bertanya gimana pelaporannya, kan 500 juta 500 juta. Oke. tidak kena PPh final. Nah, nanti cara pengisiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi contoh di sini bahwa baru mencapai di atas 500 juta di bulan Juni nih Mas Mahendra ya. Oh, Makanya di bulan Juni baru muncul nih nilai PPh. PPh-nya ya. Baik. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan dalam tabel yang tertampil ini untuk masa Januari sampai dengan Mei, kolom paling kanan untuk penentuan tarif 0,5% isinya adalah 0. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan PP 55 sebagaimana dijelaskan dalam PMK 164, untuk wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenakan pajak penghasilan sampai dengan omset 500 juta. 500 juta ke atasnya baru dikenakan. Seperti itu. Itulah kenapa di bulan Juni baru terkena PPh 0,5%. Oke, selanjutnya. Oke, nah, seperti yang sudah kami sampaikan, ini untuk lampiran bagian B, khususnya di lampiran 3. Jadi di sini sudah tersedia kolom untuk mencantumkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, khususnya terkait dengan pemberian natura, yang seperti yang sudah dijelaskan di PP 55 tahun 2022. Kalau di IFOM tahun sebelumnya kan belum ada Bapak Ibu ya. Jadi sekarang untuk IFOM tahun 2023 sudah disediakan. Seperti itu. Nah, ini yang sering mungkin Bapak Ibu konsultasikan kepada kami. Ketika melakukan submit, muncul kode-kode error. Apa penyebabnya? Nah, dalam hal muncul kode error seperti yang tertampil pada layar Bapak Ibu sekalian, maka sudah tersedia solusi. Yang pertama adalah silakan menutup file e-form tersebut. Dan dapat kami sampaikan Bapak Ibu, karena file e-form ini berbentuk PDF, jadi ketika Bapak Ibu melakukan penyimpanan, isiannya tidak akan hilang. Jadi itulah salah satu kemudahan dari e-form, Mbak Dina ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi ternyata belum sampai selesai, Bapak Ibu dapat melakukan penyimpanan. Dan jangan khawatir, file e-form-nya atau isian yang sudah Bapak Ibu lakukan di file e-form tidak akan hilang. Oke, setelah menutup file e-form, pastikan bahwa Windows-nya adalah minimal Windows 10 Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu dapat membuka menu Internet Option untuk melakukan penyesuaian seperti yang tertampil pada petunjuk di atas seperti itu Bapak Ibu. Dan silakan melakukan submit SPT kembali. Untuk troubleshooting atau kode error yang lainnya, kami sudah menyediakan linknya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika bisa melihat dan mengunduh kode-kode errornya seperti apa dan solusinya seperti apa Mbak Dina ya. Seperti itu. Dalam hal Bapak Ibu sudah melakukan sesuai dengan petunjuk, namun ternyata masih terdapat kendala atau gagal submit, dapat dikonsultasikan ke kami untuk kami bantu cekkan kendalanya ada di mana, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan khususnya untuk SPT 1770. Selanjutnya untuk 1770S akan dilanjutkan oleh Mbak Dina. Dipersilakan Mbak Dina. Oke, Bapak Ibu, baik. Saya akan melanjutkan lagi untuk jenis SPT PPOP yang selanjutnya, yaitu ini adalah yang 1770S ya, yang sederhana. SPT ini adalah untuk wajib pajak, terutama untuk yang karyawan ya, Mas Karyawan, Mahendra ya. betul. Namun dengan penghasilan dalam 1 tahun sudah lebih dari 60 juta. Juta. Sedikit berbeda, Bapak Ibu ya. Ini kalau menunya tetap sama ya, seperti tadi kita harus login dulu ke DJP online ya. Kemudian alamatnya DJP online apa? djponline.pajak.go.id ya. Kemudian kita sama akan milih menu lapor, namun di sini kita pilihnya yang e-filing Bapak Ibu. Kalau sebelumnya tadi yang dibahas adalah e-form, ini kita pilih yang e-filing. Oke. Boleh dilanjut? Nah, di sini di menu e-filing ini ya ada 4 menu, ada submenu yaitu adalah arsip SPT. Ini adalah SPT yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Nah, ini dashboardnya ada di sini. Kemudian nanti kita kalau selanjutnya kita akan pilih yang buat SPT untuk membuat pelaporan. Boleh lanjut? Nah, ketika kita klik buat SPT, maka kita akan langsung diberikan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya gitu. Nah, ini yang harus kita jawab iya atau tidak ya. Pertama, apakah menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ini kita harus pilih tidak. Kenapa? Kalau kita pilih iya, maka akan langsung diarahkan untuk ke e-form ya, untuk download file e-form.
Kemudian yang kedua, apakah suami istri menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau pisah harta, begitu ya. Nah, ini kalau memang kita tidak memiliki perjanjian pisah harta, pisah penghasilan dengan suami atau pasangan, maka ini juga dipilih tidak, gitu ya. Selanjutnya, apakah penghasilan yang Anda peroleh dalam 1 tahun kurang dari 60 juta? Karena kita sudah ini untuk wajib pajak yang penghasilannya di atas 60 juta, maka kita klik yang tidak. Gitu. Kalau kita pilih iya, nanti kita akan langsung diarahkan ke formulir 1770 SN. Selanjutnya ini ada 3 pilihan Bapak Ibu di pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mau diisinya dalam bentuk formulir, dalam bentuk panduan. Nah, ini bisa memilih, tapi disarankan dengan yang dalam bentuk formulir. Karena lebih mudah begitu Bapak Ibu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah tahapan alur pelaporannya ya, Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan e-form, kalau e-form tadi itu pengisiannya offline ya. Jadi hari ini diisi dulu, di-save, nanti dilanjut nanti sore, dibuka lagi, itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau e-filing ini tidak bisa karena pengisiannya langsung di webnya tersebut. Jadi pengisian formulirnya langsung mengikuti tahapan-tahapan yang muncul pada layar Bapak Ibu tadi. Nah, kalau SPT tahunan itu biasanya kita ngisinya akan dari lampiran dulu. Nah, nanti akan langsung tertampil lampiran 2, lampiran 1 sampai dengan induk SPT. Oke. Jangan lupa diisi semuanya dengan lengkap, dengan benar. Kalau sudah diisi semuanya, nah kita akan minta kode verifikasi. Nah, ini akan nanti masuk ke email Bapak Ibu, email terdaftar. Dengan kode itu kita akan melakukan pengiriman SPT dan kita akan mendapatkan tanda terima berupa BPE yang langsung masuk juga ke email pada saat itu juga. Oke. Kesalahan umum pengisian e-filing gitu ya. Yang pertama, boleh lanjut Mas. Nah, ini kadang-kadang yang membuat datanya itu jadi kurang tepat gitu Bapak Ibu ya. Datanya tidak sinkron dengan tahun Betul. sebelumnya gitu. Yang pertama adalah kas dan setara kas Bapak Ibu. Ini pengisiannya adalah periode di akhir periode ya. Jadi posisi saldo di akhir tahun pajak atau di tanggal 31 Desember 2023 kalau sekarang ya. Nah, kalau selain kas atau setara kas yang diisi adalah harga perolehan atau harga belinya. Dulu belinya berapa? Nah, tahun belinya berapa begitu ya. Kemudian juga nilai utangnya. Ini yang diisikan harus adalah sisa utang di akhir tahun juga gitu. Jadi per 31 Desember itu sisa utangnya berapa yang harus dilaporkan, yang masih harus dilunasi. Lunasi, betul. Oke. Boleh selanjutnya. Nah, ini adalah untuk suami istri yang istri tidak memiliki NPWP terpisah atau menjadi satu dengan suami, maka memilih yang tidak. Tapi kalau istrinya memiliki NPWP yang terpisah dan menjalankan kewajiban pajak terpisah dengan suaminya atau dengan pasangannya, maka harus memilih yang iya. Karena nanti penghasilannya akan digabung dengan suami. Maaf, izin. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina, bahwa dalam pengisian SPT itu harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Seperti itu Mbak Dina ya. Betul Jadi, sekali Mas Mahendra. Jadi ini benar, Bapak Ibu, ini sebenarnya ini aturannya yang lama gitu ya, dan sering kita ya ngisi SPT seperti itu. Padahal asas ini tuh harus benar-benar dipatuhi. dipegang dalam pengisiannya, bahwa pengisian SPT itu harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Seperti itu. Boleh asal isi begitu. Iya, seperti itu. Oke, terkait dengan tutorial penyampaian SPT tahunan sudah kami sediakan juga linknya, dan kami sampaikan kembali bahwa batas akhir lapornya adalah 31 Maret 2024. Jadi jangan menunggu sampai mendekati akhir Maret. Dari sekarang, kalau memang materi atau bahan-bahan untuk penyampaian SPT tahunnya sudah tersedia, alangkah lebih baiknya jika segera dilaporkan. Baik, selanjutnya, nah ini adalah kembali kita akan selalu sisipkan Bapak Ibu materi mengenai CITAS atau Cortex
core tax administration system begitu ya, yang akan kita implementasikan nanti di insya Allah direncanakan di tengah tahun 2024 ini. Boleh lanjut. Nah, terkait SPT orang pribadi khususnya, apa nih gitu, apa bedanya SPT yang kita laporkan dengan tata cara sekarang melalui e-form, e-filing, nantinya di Cortex akan seperti apa? Karena ini tahun depan berarti kita harusnya sudah pakai Cortex. Cortex. Dan berarti ini penyampaian SPT tahunan 2023 adalah penyampaian SPT tahunan terakhir menggunakan metode yang ada sekarang seperti itu. Karena tahun depan kemungkinan besar kita sudah menggunakan Cortex di mana sistemnya berbeda dengan yang ada sekarang seperti itu. Nah, apa saja Bapak Ibu, nanti hanya akan ada satu jenis SPT Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada lagi 1770 SSS, 1770 semuanya adalah satu SPT. Dan nanti pengisiannya akan dimulai dengan halaman induk dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya. Apakah pekerjaan bebas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin sangat lebih memudahkan Mbak Dina, ya. Betul. Selanjutnya yaitu adalah seluruh bukti potong nanti akan otomatis masuk atau terpopulated gitu ya datanya ke dalam SPT tahunan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai Mas Mahendra ya. Jadi kalau kita membuat SPT itu biasanya ada pop up muncul gitu, ada bukti potong atas nama Bapak atau Ibu apakah akan digunakan gitu. Tapi di sini masih sifatnya pilihan. Bapak Ibu boleh menggunakan data pre-populated itu atau tidak gitu, atau kita isi lagi manual key in gitu. Nantinya ini akan otomatis masuk ke dalam SPT tahunan Bapak Ibu atau kita semua sebagai orang pribadi, WP orang pribadi. Selanjutnya juga tersedia menu pencatatan. Nah, ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu UMKM ya gitu untuk melakukan pencatatan atas omset dan juga kegiatan usahanya. Nah, itu soalnya biasanya UMKM ini beberapa yang curhatannya itu Mas Mahendra mereka butuh dibantu untuk pembukuan atau pencatatan, menentukan HPP itu seperti apa dan lain-lain. Nah, ini nanti diharapkan bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu yang UMKM gitu. Selanjutnya juga wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat untuk tidak lapor SPT tahunan. Nah, ini tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Siapa ini Bapak Ibu? Ya, itu adalah yang penghasilannya di bawah PTKP. Nah, kalau sekarang nih masih diberi pilihan. Kalau di bawah PTKP, kalau maunya nggak lapor, silahkan mengajukan non efektif dulu. Sepanjang NPWP-nya aktif, walaupun mungkin tidak ada penghasilan dan lain-lain, tetap harus lapor. Gitu. Ini Bapak Ibu ya, akan berlaku di tengah tahun ini. Siap-siap Mas Mahendra ya, mungkin setelah Lebaran nanti kita akan bertemu kembali gitu. Semoga ada offline-nya sehingga kita bisa ketemu langsung, berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu. Lanjut, nah ini juga penting Bapak Ibu ya gitu, karena kita biasanya ngomong Maret itu yang diingat cuma SPT tahunan saja. Padahal sebenarnya di Maret ini ada hal-hal lain yang juga harus kita laporkan gitu atau kita sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, ini untuk tahun berjalan ya, tahun 2024 gitu, yang nantinya akan baru kita laporkan tahun depan, itu NPPN-nya harus kita udah sampaikan paling lambat akhir bulan ketiga atau sama dengan SPT tahunan. Jadi selain pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2023, di Maret ini kita juga harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak 2024 ya. Ini di mana Bapak Ibu menunya ini juga di DJP online juga. Sekarang sudah tidak perlu menyampaikan surat ke KPP. Silakan klik di menu layanan ya. Kalau tadi ada beberapa menu ya, profil, bayar, lapor. Nah, ini adanya di menu layanan, kemudian pilih yang KSWP. Nah, itu di drop down-nya itu Bapak Ibu tinggal pilih pemberitahuan penggunaan NPPN gitu ya. Ini jangan lupa. Kemudian selanjutnya juga adalah mengenai realisasi investasi dividen. Ya, Mas Mahendra, ini juga di Undang-Undang HPP sebenarnya ya, yang mengatur bahwa dividen bagi orang pribadi yang diinvestasikan lagi di Indonesia itu bukan dikecualikan sebagai objek pajak. Tapi investasinya harus dilaporkan, Bapak Ibu, dilaporkan sama ya di menu layanan ya, adanya di menu layanan, kemudian e-reporting investasi. Ketika Bapak Ibu tidak melaporkan investasinya, maka
dividen itu akan kembali dikenakan PPh final, Bapak Ibu ya, kalau Menjadi dividen. objek PPh Betul. seperti itu. Jadi kan sangat disayangkan sekali jika dividen yang Bapak Ibu terima seharusnya ini dikecualikan dari objek cuma karena wajib pajak tidak melaporkan investasinya di reporting, maka berpotensi untuk dikenakan PPh. Kan sayang sekali. Iya. Jadi di awal ini kami kembali mengingatkan jangan sampai lupa untuk melakukan e-reporting investasi terkait dengan pemberian dividen atau bagian dividen ini Bapak Ibu. Baik. Kemudian yang selanjutnya juga PPS, Mas Mahendra ya. Peserta PPS itu ada kewajiban lapor ya selama sesuai dengan komitmennya gitu, yang investasi dan lain-lain. Nah, itu harus juga dilaporkan. Ini juga sama Bapak Ibu, batas waktunya adalah 31 Maret 2024 gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu yang harus menjadi perhatian kita di bulan Maret ini Bapak Ibu sampai dengan nanti 31 Maret. Semoga semua kewajiban kita nanti sudah bisa dilaksanakan dengan lancar ya Mas Mahendra, tanpa ada yang terlewat ataupun terkendala dalam pelaporan, ataupun jangan sampai juga terlambat menyampaikan laporan tersebut. Boleh ke tadi? Nah, ini ada juga pesan titipan sponsor ya. Pesan titipan sponsor. Jadi kembali mempertegas apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan kami, Pak Dirjen, bahwa segala bentuk pelayanan yang ada di kantor pajak adalah tidak dipungut biaya. Nah, dalam hal Bapak Ibu mengalami menemukan yang hal-hal yang tidak sesuai dengan integritas, maka dapat diadukan melalui saluran pengaduan DJP. Seperti yang sudah tertampil dalam layar, Bapak Ibu cukup banyak saluran yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan pengaduan dalam hal menemukan hal-hal yang di luar integritas atau menyalahi kode etik dan disiplin pegawai, ataupun pengaduan terkait pelayanan perpajakan, maka dapat juga disampaikan melalui saluran pengaduan DJP. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, oke. Itulah materi atau diskusi kita pagi ini Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab ya. Jadi materinya cukup singkat Bapak Ibu, karena kami rasa Bapak Ibu di sini sudah cukup atau sangat canggih ya Mas. Sangat familiar sekali terkait dengan penyampaian SPT tahunan, sehingga pada kesempatan ini kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Dan pada kesempatan pertama kami buka dulu untuk wajib pajak yang ingin bertanya secara langsung. Silakan raise hand mungkin.